Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lang tabur. Pada ceramah singkat ini saya sampaikan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29. Temanya adalah Allah memberikan 3 kunci kesuksesan, sehingga di ayat itu ujungnya yarjuna tijaratan lang tabur. Mereka berharap bisnis atau berdagang yang tidak pernah merugi. Ini berbisnis dengan Allah. Ini adalah kunci kesuksesan yang Allah berikan. Apa itu? Yang pertama, yatluna kitaballah. Kunci sukses yang pertama adalah senantiasa membaca Al-Quran. Di situ kalau pendekatan bahasa Arab menggunakan fi'il mudhari' yang artinya adalah terus-menerus membaca. Dalam ilmu Al-Quran di situ ada lafaz yatlun, berarti adalah tilawah. Tilawah dalam istilah ilmu Quran dibagi menjadi 2. Yang pertama yang disebut dengan tilawah lafziyah, artinya adalah membaca Al-Quran hanya mengharap pahala, atau bisa jadi adalah piala, hadiah, sehingga ada istilah musabaqah tilawatil Quran. Kalau hanya sekedar mengharap pahala, maka bisa jadi membaca Al-Quran targetnya adalah tamat, sehingga dalam istilah muncul yang senantiasa kita sebut one day one juz. Satu hari bisa 1 juz. Bisa jadi ada orang yang 1 hari 2 juz. Kenapa? Karena targetnya adalah untuk mengharap piala, untuk mengharap pahala. Dari 1 huruf adalah 10, 2 huruf berarti 20, dan seterusnya. Karena yang diharap adalah pahala. Maka dalam istilah di bulan Ramadan ada istilah tadarrus, yang artinya adalah membaca Al-Quran secara sistematis berurutan dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai surat An-Nas sampai tamat. Imam Syafi'i pernah melakukan dengan membaca lafziyah, sehingga pada saat bulan Ramadan Imam Syafi'i bisa menamatkan Al-Quran 30 juz sebanyak 60 kali. Berarti setiap 1 hari adalah 2 juz. Kita kalaupun tidak seperti Imam Syafi'i,
ya minimal tidak 60 juz, 6 juznya lah, atau tidak 60 kali, maksudnya adalah 6 kali. Jangan sampai berapa kali tamat hanya menjawab kalinya saja, sehingga tidak tamat 1 kali pun. Yang kedua, yang disebut dengan tilawah hukmiyah, artinya adalah membaca Al-Quran diiringi dengan pengamalan. Abdullah ibnu Mas'ud pernah membaca Al-Quran dalam satu surat selama 3 tahun. Kenapa? Karena setiap satu ayat yang ia baru saja baca, ia tidak akan pindah ke ayat berikutnya jika ayat yang baru saja dibaca belum diamalkan. Sehingga tilawah hukmiyah itu membaca Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi juga dipahami yang kemudian diamalkan. Inilah sehingga disebut dalam ilmu Quran, Al-Quran itu memiliki 3 hak. Satu adalah Al-Quran punya hak untuk dibaca. Yang kedua, Al-Quran punya hak untuk ditadabburi atau dipahami. Yang ketiga, Al-Quran punya hak untuk diamalkan. 3 hak ini ketika kita membaca dengan cara hukmiyah, maka 1 membaca, 2 dipahami, kemudian diamalkan. Maka makna Al-Quran akan nampak pada diri kita. Kata Ibnu Qayyim, makna Al-Quran itu ada 4 secara garis besar. Yang pertama adalah Quran sebagai zahir. Artinya apa? Quran sebagai zahir maknanya berarti adalah Quran sebagai tilawah. Quran adalah sebagai bacaan. Kita wajib untuk baca. Yang kedua, makna Quran sebagai batin. Berarti Quran sebagai batin berarti bermakna ditadabburi, dipahami. Yang ketiga, Al-Quran sebagai makna had, memberikan batasan, penjelasan tentang perintah larangan, amar dan nahi, halal haram, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal jelas, haram pun jelas. Dan yang ketiga maknanya adalah Quran bermakna untuk melembutkan hati kita, sehingga yang kita baca terus, mampukah bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca hati kita menjadi lembut? Atau jangan-jangan kita baca Al-Quran tetapi hati kita tetap keras? Salah satu contoh dalam Quran surah Al-Baqarah, tanda orang yang keras hatinya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kenapa orang kafir diberi nasihat ataupun tidak, tetap saja ia tidak mau beriman? Dijawab oleh Allah, khatama dan ghishawah. Apa itu khatama? Hatinya tertutup. Apa itu ghishawah? Hatinya terkunci. Sehingga tanda orang yang keras kepala, hatinya tertutup dan terkunci, sehingga tidak mau memberikan nasihat. Maka pantas Ibnu Qayyim memberi ungkapan kembali, menasehati itu sangat mudah, memberi nasihat itu sangat mudah. Yang sangat susah adalah menerima nasihat. Karena ketika menerima nasihat berhubungan dengan hati kita. Kalau hati kita lembut, nasihat dari siapapun selama itu nasihat benar, maka akan diambil. Tetapi kalau hati kita keras, nasihat dari siapapun tidak akan diambil karena merasa dirinya paling hebat, paling benar. Itulah sehingga kunci sukses dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29 yang pertama adalah
sering membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca tetapi juga dipahami dan diamalkan. Maka kalimatnya, lafadznya menggunakan dengan yatlun. Yang kedua adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Bukan hanya salat fardu, tetapi juga Rasulullah memberikan contoh memperbanyak salat sunnah. Ada salat sunnah yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tertinggal sampai wafat. Apa itu salat sunnah rawatib, salat sunnah tahajud, salat sunnah witir, salat sunnah fajar, dan salat sunnah duha. Sehingga di dalam ilmu fikih, amalan sunnah itu berfungsi tiga. Yang pertama adalah jawabirul lil faraid, untuk menambal atau menyempurnakan amalan fardu. Bisa jadi puasa adalah wajib, qiyamul lail adalah sunnah. Qiyamul lail adalah untuk menambal, menyempurnakan, khawatir puasa kita ada yang kurang. Bisa jadi kurangnya itu karena rofas, tutur kata kita tidak sengaja, ada tutur kata yang kotor, menyakiti orang. Atau jidal, sengketa, pasea, bertengkar. Yang awalnya diskusi bukan diskusi, tetapi ingin menang sendiri. Maka pada saat perbuatan kita yang tidak disengaja, itulah ditambal, disempurnakan oleh amalan sunnah. Yang kedua, amalan sunnah fungsinya adalah bimanzilatil arbah, gudangnya pahala. Jadi kalau kita berharap di bulan Ramadan ini begitu banyaknya pahala yang kita akan dapat, maka berarti bukan hanya melaksanakan amalan fardu, tetapi juga diiringi dengan amalan sunnah. Makanya dalam hadis, man shoma ramadhana, shoma adalah wajib, ramadhana imanan, puasa diiringi dengan iman, penuh dengan semangat. Ihtisaban, puasa itu sebagai media untuk muhasabah, evaluasi diri. Maka dengan penuh semangat diiringi dengan amalan sunnah untuk muhasabah, mengevaluasi diri, maka target kita adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Target kita adalah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pada malam harinya, man qama, barang siapa yang qama Ramadan, mendirikan qiyamul lail, tahajud, imanan, tetap dengan penuh semangat, ihtisaban, sambil kita gunakan untuk muhasabah, ingat dosa-dosa kita sejak balik sampai sekarang, maka target kita adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat 1 Syawal kita akan mendapatkan kayaumin waladat min ummi, seperti bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan bersih suci. Inilah harapan kita. Makanya kunci sukses dunia akhirat adalah wa aqamus shalah, dirikan salat, bukan hanya fardu tetapi juga ditambah dengan sunnah. Yang ketiga, fungsi amalan sunnah adalah, amalan sunnah disebut hadiah, hadiyatun minallah, hadiah dari Allah. Wa ahsinu hadiyatahu liyakuna sababan lil mahabbah, perbagus amalan sunnah itu karena itu adalah hadiah dari Allah. Kenapa? Liyakuna sababan lil mahabbah, amalan sunnah itu salah satu jalan untuk menggapai cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah.
Dengan mengikuti Rasulullah berarti ittiba'u sunnati rasulih, mengikuti sunnahnya. Dengan mengikuti sunnah, maka kemudian Allah berjanji, yuhibbukumullah, Allah akan semakin cinta terhadap kita. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, tetapi juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itulah kunci yang kedua. Kunci yang terakhir adalah supaya kita sukses, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Berinfak apa yang Allah berikan rizki kepada kita. Infak bisa dengan media zakat ketika kita sudah sampai standar minimal, berarti zakat mal. Kalau bulan Ramadan zakat fitrah, zakat mal bisa jadi ada hitungan-hitungannya pada saat bulan Ramadan, sehingga tidak hanya sadar untuk mengeluarkan zakat mal, tetapi juga zakat mal harus diperhatikan. Yang kedua, wa anfiqu bisa diartikan adalah infak. Ketika kita tidak memenuhi standar minimal atau sudah memenuhi standar minimal, ya zakat yang wajib, ya juga ditambah dengan infak. Sifatnya materi. Yang ketiga, jika materi tidak mampu, maka dengan sedekah. Sedekah itu bisa lakukan dengan non materi. Contoh dalam Al-Quran ada kalimat ayat, qaulun ma'ruf wa magfiratun khairum minas sedekah. Tutur kata yang baik dan pemaaf adalah sebaik-baiknya sedekah. Kullu sulama alaihi minan nasi sedekah. Setiap tulang rusuk kita yang jumlahnya 360 itu harus disedekahi tiap hari. Apa sedekahnya? Kullu tasbihatin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu takbiratin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah. Sehingga tasbih, tahmid, takbir, tahlil adalah sedekah. Sedekah untuk diri kita. Mudah-mudahan kunci sukses yang Allah jelaskan dalam Quran surah Fatir ayat 29 ini kita amalkan, sehingga kita bukan hanya sukses di dunia tetapi juga sukses di akhirat. Janji Allah, tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah merugi, yaitu baca Quran, salat, dan berinfak. Itu saja barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.